Ya, halo saudaraku semuanya. Here we go, baby. Si ragazzi, si ragazzi, die Forza Ferrari. Yes, kemenangan yang tidak disangka, yang dimana kita mengetahui bahwa McLaren ini belakangan ini sedang menyusul Red Bull, ya. Kemudian di posisi ketiganya itu kita tahu sendiri yaitu ada Ferrari. Tapi rupanya di balapan ini, terutama di Italian, kalau nggak salah nama sirkuitnya Autodromo Internazionale de Monza ya, kalau nggak salah ya, gue lupa. Coba tolong di komentar ya guys ya. Dan ya, ini dia kawan-kawan, sudah lama kita tidak bertemu dan mohon maaf kalau misalkan gue upload videonya tuh nanti eh, apa ya namanya ya, di tidak di awal-awal lah. Biasanya kan kalau F1 kan balapannya hari Minggu, besoknya langsung pada upload kan pembahasan-pembahasannya. Kalau gue mohon maaf, mungkin gue harus di hari-hari weekend karena gue ada kerjaan juga. Jadi kita akan bahas langsung saja Formula One Italian Grand Prix 2024 Italian Monza, ya, di sirkuit Monza. Jadi langsung saja kita bahas. Let's go. Ya, kita tahu sendiri bahwa belakangan ini McLaren ini sedang berada di keberuntungan yang sangat besar sebenarnya dibanding dengan Ferrari. Dan kita tahu bahwa poin dari Lando Norris sebenarnya juga sudah mau mencapai kepada Max Verstappen. Tapi rupanya McLaren kali ini menurut gua melakukan kesalahan yang besar menurut gua. Pakailah yang namanya papayarus, papayarus. What the fuck is that? Gitu. Gua nggak ngerti gitu kan. Pakailah embel-embel di mana Oscar Piastri pakai berantem sama Lando Norris segala, terutama di lap 1 gitu kan. Kita melihat seperti McLaren tuh kayak dia udah pegang tongkat kepemimpinan, tapi nggak tahu destinasi akhirnya mau kemana gitu loh. Ya. Mungkin ada yang ngerti kali ya perumpamaan gue ya. Jadi ya langsung saja kita udah nonton lah ya balapan di Monza pada tanggal berapa ya kalau nggak salah lewat itu ya, gue lupa ingat ya. Gue ya namanya ini syutingnya juga ada di hari weekend ya guys ya, jadi mohon maaf ya guys ya. Tapi di tahun ini, tahun 2024, khususnya untuk Tifosi dan untuk Ferrari, mungkin akan berpesta ria kali ya, berpesta ria dan berbahagia. Yang dimana yang menang di Italian Monza ini adalah Ferrari ya guys ya. Untuk pembalapnya siapa? Ya nanti ya tonton terus video ini guys ya. Dan ya udah langsung saja kita bahas di poin pertama. Yang dimana pada poin pertama ini gue bisa melihat bahwa McLaren ini tuh masih sangat cacat strategi ya guys ya. Kita tahu bahwa Lando ini kan sudah powerful ya, sudah seperti mengisap auranya Max gitu kan. Ya kita langsung saja ke poin pertama yang dimana Max Verstappen enggak sorry maksudnya Lando Norris itu sudah memegang pole position. Kemudian untuk di lap kedua di lap kedua lagi di posisi kedua maksudnya. Di posisi kedua dipegang oleh Oscar Piastri. Tapi yang posisi ketiga gue lupa Charles Leclerc atau George Russell ya. George Russell menurut gue, setahu gue. Karena nanti di poin pertama ini kita akan bahas bahwa
Lando Norris ini sebenarnya sudah memegang pole position. Tapi as usual, karena kebiasaan buruknya dia itu startnya jelek, tapi dia masih bisa mempertahankan posisinya. Nah, kesalahannya McLaren di sini menurut gua adalah dia tidak mengingatkan Oscar bahwa di tahun ini tuh ayolah fokus ke Lando dulu gitu loh. Dan seperti yang kita lihat bahwa di chicane second variante ya, di chicane second variante Oscar itu berantem sama Lando dan alhasil Oscar dikasih posisi sama Lando gitu kan. Dan ya kemudian di apa namanya disusul juga sama Charles Leclerc gitu kan. Charles Leclerc otomatis pada peristiwa ini ya Ferrari dapat pintu surga terbuka gitu ya guys ya, disusul lah sama Charles Leclerc. Dan ya udah, kemudian juga fun fact dialami juga hal naas kepada Mamang Rusli atau George Russell yang dimana pada saat start banget menuju turn chicane pertama tuh, atau kalau nggak salah namanya, ini gue baca di script ya guys ya, ini namanya chicane prima variante, atau kalau tadi kan ada yang turn 2 tuh, chicane kedua tuh second variante gitu. Ini namanya prima variante. Itu Russell itu sebenarnya kita tahu kalau di prima variante itu pada turn pertama ya guys ya, turn pertama di Monza itu kan chicane-nya tajam banget kan. Otomatis pembalap itu pasti pada brake-nya ini banget dong, pakem banget kan brake-nya. Nah, karena mungkin si Russell ini remnya block up atau sebagainya, jadi hampir mau ketabrak sama Oscar. Dan alhasil karena demi menghindari hal tersebut, George Russell itu mau tidak mau harus menghindar. Otomatis ya dia menerobos chicane-nya prima variante, yaitu kan kalau chicane prima variante itu yang di turn pertama kan ada yang lurus, brake, pakem, yang brake sampai 100%, belokannya tajam tuh. Nah, kalau di lurusnya itu kan ada juga jalan lurus, cuman dia tuh zigzag, ada 1, 2, 3, 4 zigzag gitulah. Ya sebenarnya menurut gue cukup fair aja sih. Dan karena si Russell nerobos yang jalur zigzag itu di chicane prima variante, otomatis ya dia kehilangan posisi banyak malahan. Jadi ya menurut gua kalau dibilang kena penalti sih nggak mungkin lah, karena George Russell itu karena dengan lewat itu dia udah lost position banyak. Jadi sangat tidak pantas juga kalau diberikan penalti ya. Ada kita tahu FIA ini kan lagi lagi lucu-lucunya ya. Dan ya udah itu aja sih untuk di poin ke-1 ya guys ya, di poin pertama. Mari kita lanjut ke poin kedua. Di poin kedua ini, jadi ini gue akan jelasinnya secara poin ke poin ya guys ya, karena gue juga nontonnya dari YouTube-nya F1 Highlights. Ya nggak mungkin dong gue nontonnya di beIN Sports lagi, nonton 1 jam catetin peristiwanya kan nggak mungkin dong. Memang betul fenomena-fenomenanya banyak yang tidak tersampaikan 100% di YouTube-nya F1, yang terutama pada highlights-nya guys ya. Ya udahlah, itu aja sih guys. Yuk, kita lanjut ke poin keduanya. Ini nih guys ya. Ini yang menurut gua sangat kasihan sih, ada satu pembalap dari Jepang yang menurut gua bayangin cuy, lu baru start tapi langsung, maksudnya dari awal early game ya. Gue sebutnya early game. Bayangin di early game tapi lu udah mati duluan gitu kan. Ya, di poin kedua ini adalah di lap kelima. Nico Hülkenberg dari tim Haas itu menyenggol Yuki Tsunoda lagi-lagi di chicane-nya prima variante alias di turn pertama ya guys ya. Hai ya, memang aduh, yang dimana kita tahu mobil Yuki itu yang di badannya di sebelah kanan kalau nggak salah. Kan kalau mau belok kan otomatis belok kanan dong. Otomatis si Nico ini karena mungkin kalau gue lihat si Nico tuh lock up. Ya, Nico tuh brake-nya lock up, otomatis karena
Di chicane-nya Prima Variante otomatis kenalah mobilnya si Yuki gitu kan. Dan yang alhasil ya udah bodi kanannya alias atau di sininya kali ya, atau di badannya Yuki atau di tulang rusuknya lah istilahnya kalau di manusia ya guys ya, di tubuh manusia tulang rusuknya kena lah seperti itu, dan hal hasil ya cukup mengakibatkan kerusakan yang fatal. Otomatis si Yuki mau nggak mau DNF. So ya bye bye. Jadi sangat naas banget untuk Yuki Tsunoda, yang dimana lu baru mulai balapan tapi di lap 5 lu udah disenggol sama Nico Hülkenberg. Dan Yuki harus DNF. Dan dari accident ini kalau nggak salah Nico itu kena penalti ya. Dia kena penalti 5 detik atau 10 detik ya guys ya. Gue lupa ingat, mohon maaf karena gue udah lupa juga. Intinya Nico tuh kena penalti seperti itu ya guys ya. Mari kita lanjut ke poin ketiga ya guys ya. Nah, pada poin ketiga ini lap ke-15 Lando Norris ini melakukan pit stop duluan. Ya supaya apa? Supaya dapat mengovertake pembalap lainnya termasuk tim Ferrari dan Charles Leclerc. Tapi ini yang lucunya guys ya, Lando ini tuh pada saat masuk ke pit alias pit stop ya, dia nyenggol papan 80 ini ya 80 silang gitu ya, atau apa sih bahasanya gue nggak tahu ya. Intinya kenapa bang, karena masuk pit stop itu kan ada batas kecepatannya ya, nggak bisa seenaknya lo masuk gas supaya cepet-cepetan, nggak bisa. Masuk pit stop, area pit stop itu ada batas kecepatannya, yaitu adalah maksimum 80 km per jam seperti itu. Dan ya mungkin karena si Landonya ini kagok kali ya. Landonya kagok, udah menyentuh garis nih, langsung lah gue breaknya tuh sampai lock up parah gitu kan, sampai ya akhirnya nabrak seperti itu. Dan ya Lando Norris berkat pit duluan mengakibatkan, ini kita nyambung ke poin keempat ya guys ya. Di lap ke-16 Lando kan pit di lap 15. Kemudian di lap 16 disusul juga sama si Charles Leclerc ya guys ya. Di lap ke-16 Charles Leclerc juga pit demi mengovertake pembalap lainnya juga menggunakan ban hard. Jadi kalau kita tahu bahwa di lap 15 Lando itu pakai ban hard ya guys ya. Semua pada pakai ban hard karena ya demi mengovertake pembalap lain ya seperti itu. Karena kan memang kita ketahui ban hard itu memang memiliki durability yang sangat tinggi. Tapi kelemahannya adalah gripnya kurang seperti itu ya guys ya. Beda terbalik dengan ban medium dan ban soft. Kalau ban medium itu kan antara grip sama ketahanannya balance lah. Nah, kalau ban soft itu gripnya lebih dapat tapi lebih haus untuk ketahanan bannya guys ya. Dan ya itu sekedar fun fact kalau misalkan kalian baru pertama kali nonton F1 ya guys ya. Dan ya yang seperti tadi gue bahas di lap 16 itu kan Charles juga pit gara-gara si Lando pit duluan gitu kan. Dan sampai-sampai kalau nggak salah gue lihat si Charles Leclerc juga malah marah-marah ya guys ya, sampai galak banget. Ini pertama kali gue lihat Charles Leclerc tuh galak banget ya guys ya. Why did you do this to me? Apa sih maksudnya gitu kan. Gue sampai inget banget kata-katanya dia tuh ngomong ke Ferrari-nya gitu guys ya. Ya karena Ferrari itu takut ya seperti itu. Tapi akhirnya ketakutannya Ferrari kan terbayar juga kan, berkat akhirnya dia pit duluan kan, si juga kasih Charles gitu maksudnya guys ya. Dah lanjut dah, kita langsung ke poin kelima ya guys ya. Demi waktu ini udah 14 menit ya guys ya. Sedangkan kita ada 11 poin ya guys ya. Ya langsung saja kita ke poin kelima ya guys ya. Di lap 18 Kevin Magnussen menyenggol Pierre Gasly di chicane second variante ya guys ya. Jadi kan kalau kita tahu di Monza itu kan ada chicane pertama yaitu Prima Variante, habis itu kita belok flat out yang enak juga jalurnya,
belok, habis itu nanti menuju ke chicane kedua ya, itu adalah second variante ya guys ya. Ini gue udah browsing nih ya, jangan nanti gue dibilang sotoy atau gimana sebagainya ya guys ya. Dan dia di second variante ini memang juga belokannya itu cukup tajam juga ya guys ya, sama seperti di chicane-nya prima variante. Jadi si K-Mag ini juga sama mungkin ya, brakesnya tuh lock up dia lagi, dan posisinya dia tuh juga lagi berantem sama Pierre Gasly, lagi battle. Dan ya karena brake-nya yang lock up, K-Mag ini membuat si Pierre Gasly harus keluar jalur track. Dan gue melihat ya FIA ini cukup kejam sih. K-Mag ini akhirnya dia terkena 10 seconds penalty. Dan lagi nih, K-Mag tidak diizinkan untuk balapan di kedepannya. Dan alhasil akan digantikan oleh Oliver Bearman alias Oliver Bearman. Na 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 na. Ya, itu lagunya ya guys ya. Oliver Bearman, el vagón del motor Bearman, Oliver, mola más que Ocon, Oliver Bearman, coche de sustitución. Ya, akan digantikan oleh Oliver Bearman untuk GP Azerbaijan atau balapan di Baku seperti itu guys ya. Jadi nanti nggak ada K-Mag. Jadi untuk Haas nanti di GP Azerbaijan akan disediakan timnya itu adalah untuk player lagi untuk kata video game gitu. Untuk drivernya itu adalah di Haas, Nico Hülkenberg sama Oliver Bearman seperti itu ya guys ya. Ada Shopee pula bentar ya guys. Maaf ya guys ya. Dan oke, langsung saja kita ke poin ke-6 ya guys ya. Di poin ke-6 ini pada lap ke-31 Lando ini kehilangan grip di second variante ya guys ya. Jadi kalau kita tahu di second variante itu kan ada belokan tajam tuh, belokan tajam. Habis itu belok kiri, habis itu belok kanan. Tapi ini juga sama kayak di chicane-nya prima variante, itu juga ada jalan lurus yang tersembunyi gitu ya guys. Tersembunyi nggak tuh? Ya intinya ada jalan lurus kalau misalnya udah terlanjur lewat ya guys ya. Tapi ya banyak yang kehilangan grip sih untuk di balapan Monza ini terutama ya, termasuk George Russell juga. George Russell banyak deh pokoknya, gue sampai Lance Stroll atau Alonso juga ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya ada dari tim Aston Martin juga kena ngelewatin chicane, terutama di prima variante ya guys ya. Dan ya seperti itu juga ya, banyak banget deh pokoknya yang kehilangan grip seperti itu. Dan di lap ke-33 Lando Norris, wow, ini pit lagi guys. Dia pit lagi ganti ban hardnya yang baru. Kayak gue entah kenapa gue ngeliat kayak McLaren tuh, aduh ini tuh ngelawak banget gitu loh. Kayak, man, come on, lu udah punya mobil yang kencang, mobil lu udah kencang nih. Nah, dan pembalap lu juga udah seimbang lah sama Max. Yang dimana kita tahu poinnya Lando sama Max itu udah mau deket guys. Udah mau deket dan mau menyusul si Max Verstappen. Tapi gue nggak tahu lagi dah gimana ntar. Apakah nanti di tahun ini akan ada terjadi history awaits like 2021 atau gimana ya guys ya. Ya gue nggak tahu, intinya di balapan GP ini McLaren ngelawak ya guys ya. Seperti itu. Dan di poin ke-8 langsung saja kita lanjut di poin ke-8. Di lap ke-40 ada pertandingan antara Lando dengan Max Verstappen. Ya, kita tahu bahwa Lando dan Max ini udah sama-sama kuat sebenarnya. Dan lebih tepatnya Max Verstappen dan tim Red Bull ini menuju ke downfall, alias mau menuju ke keruntuhannya guys ya, semenjak 3 tahun terakhir, dari tahun 2021, 2022, 2023. Dan di 2024 ini adalah menurut gua the downfall of Red Bull seperti itu ya guys ya. Dan ya, mari kita lanjut lagi ya guys ya. Di lap 40 Lando dan Max Verstappen itu berantem lagi guys.
Dan tapi pada akhirnya di lap ke-41 pertahanan Max Verstappen harus runtuh. Karena apa? Ya, Max di overtake sama Lando Norris, terutama di jalur garis start ya guys ya, yang dimana tuh kan ada zona DRS seperti itu. After jalur parabolika seperti itu ya guys ya. Dan ya, langsung saja kita ke poin ke-9 ya guys ya. Di lap ke-45 Oscar Piastri mengovertake Carlos Sainz, yang dimana posisinya Oscar yang berada di P3 sekarang ada di P2 ya guys ya. Dan ya, kita tahu bahwa Ferrari ini menurut gue sangat memfokuskan terhadap Charles Leclerc dan tidak memfokuskan terhadap Carlos Sainz. Bukan berarti Carlos Sainz itu jelek ya guys ya, enggak. Carlos Sainz sudah memberikan yang terbaik menurut gue. Good job untuk Carlos Sainz, good job untuk Charles Leclerc. Dan ya, dan fun fact, ini berkat kelawakannya McLaren ya guys ya di balapan ini. Charles Leclerc itu dapat langsung di posisi pertama guys. Di posisi pertama, dan gap dia dengan Oscar Piastri itu adalah 11 detik. Wow. Ya 11 detik sih lumayan juga ya guys ya. Apalagi 22 detik seperti Lando di Dutch GP gitu ya kan ya. Ya, gila sih. Dan yang seperti yang tadi gue bilang ya guys ya, bahwa akhirnya ketakutannya Ferrari terbukti gitu lah. Instingnya Ferrari itu terbukti ya guys ya. Dan kalau gue lihat-lihat ini ya cukup cemerlang juga untuk Ferrari. Mungkin menurut Ferrari ini kayak ayolah 1 second mungkin, atau 1 stop pit atau second pit stop bisa membuktikan hasil. Dan karena menurut gue, kalau nggak salah McLaren itu melakukan pit stop terutama di Lando Norris itu sebanyak 3 kali ya, kalau nggak salah. Gue lupa inget atau berapa gitu ya guys ya. Dan ya McLaren menurut gue fuck lah, menurut gue ini ngelawak banget sih guys ya untuk tim McLaren seperti itu. Dan ya, kemudian di lap 48 juga kita lanjut ke poin ke-10 ya guys ya. Di poin ke-10 di lap ke-48 Lando Norris juga mengovertake Carlos Sainz. Wah, ini sayang banget sih untuk Carlos Sainz ya. Bukan berarti Carlos Sainz jelek, sekali lagi gue bilang ya guys ya, karena memang Ferrari ini lagi memfokuskan Charles Leclerc seperti itu. It's okay, it's fine, it's good. Dan Carlos juga santai-santai aja lah gitu kan. Dan ya, otomatis Carlos yang tadinya di P3 menjadi di P4 ya guys ya. Kemudian juga di Lando di P4 jadi P3 gitu, seperti itu ya guys ya. Dan ya udah, langsung saja di poin ke-11 lanjut. Dan ini dia guys, pada akhirnya kita mengetahui bahwa Charles Leclerc sudah mendapatkan posisi pertama dengan gap terhadap Oscar Piastri yang berada di posisi kedua sebesar 11 detik. Pada akhirnya, di balapan Formula One Italian Monza GP dimenangkan oleh Charles Marc Hervé Percival Leclerc ya guys ya. Dan untung gue inget nama panjangnya Charles Leclerc. Kalau bisa tahu bang namanya, iyalah kan Ferrari pernah bikin videonya Charles Leclerc sama Carlos Sainz untuk spill nama full name mereka kan. Dan Carlos Sainz itu namanya panjang banget. Nama Spanyolnya, oh my god, tuh panjang banget. Dan ya, itu fun fact ya guys ya. Dan ya, ini dia. Disinilah di balapan ini tifosi berkumandang ya guys ya. Tifosi bergema. Lagu kebangsaan Italia juga bergema, tidak hanya musik dari audio F1 tapi juga dari para fans. Bendera Ferrari ya bergema, dan kita bisa lihat perayaannya itu cukup besar banget. Dan wow, this is unbelievable race menurut gue sih. Seperti itu ya guys ya. Dan kembali lagi ya, selamat dan berbahagialah kepada tifosi. Si ragazzi, dai Forza Ferrari.
Ya, itu aja guys ya. Puji Tuhan udah selesai dan 24 detik. 24 detik, 24 menit ya guys ya. Gue berjanji ini kita pembahasannya udah selesai ya guys ya. Dan ya kalau kalian suka sama video ini silahkan like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Ayo dong, semangat ya. Semangat tonton terus pembahasan ini. Gue udah tahu banyak banget pembahasan yang sudah dilakukan terutama oleh Mike Denaldi. Seperti ya, karena kita tahu gue juga harus hormat dan tunduk kalau Mike Denaldi ini adalah channel YouTube yang membahas tentang F1 dan sport racing lainnya. Dan ya jujur gue juga suka balapan ya guys ya. Tapi kalau untuk ini gue menceritakan kisah sedikit ya guys ya. Gue suka balapan itu justru bukan dari Formula One, tapi justru dari main game Gran Turismo seperti itu ya guys ya. Gue waktu itu suka balapan gara-gara gue lihat ada salah satu YouTuber yang disponsorin sama Porsche, kalau nggak salah ya, disponsorin sama Porsche, dan dapat hak siar untuk nonton competition Gran Turismo. Dan gue ngeliat competition Gran Turismo ini tuh kayak ngeliat, anjir ini apa nih, kayak balapan tapi lu ada perangkat steering wheelnya gitu loh guys ya. Dan kita ketahui kalau para komunitas sim racer pasti udah pada tahu lah kalau yang Thrustmaster itu adalah perangkat steering wheel yang cukup terkenal seperti itu. Dan waktu itu lagi ada competition Gran Turismo Sport. Gran Turismo Sport di PS4 collaboration sama Porsche saat itu. Dan gue ngeliat, dan kok ada satu sirkuit yang gede banget dan semua reaction mereka tuh pada kayak, aduh apaan nih, gila banget ya guys ya. Dan ternyata sirkuit itu adalah Nürburgring Nordschleife ya, seperti itu guys ya. Dan gue udah main Gran Turismo dan gue udah menjalani itu sirkuit, dan itu emang susah banget. Susahnya karena apa? Satu, luas, besar, dan kemudian sempit seperti itu guys ya. Dan akhirnya karena gue suka Gran Turismo, dan karena di Gran Turismo juga ada balapan endurance, dan akhirnya sukalah gue tertarik sama balapan Le Mans 24 Hour seperti itu ya guys ya. Ya, gue juga nonton dan gue ngelihat, wah anjir ada balapan apa ini? Ada mobil kelas-kelas yang berbeda tapi dijadikan satu balapan seperti itu ya guys ya. Dan ini menurut gue seru banget, ada seru, ada bosan juga ya guys ya. Ya, seperti itu. Dan baru setelah gue sudah mulai bosan dengan balapan di Le Mans dan Gran Turismo dan sebagainya, balapan GT lah ya, balapan GT, mobil-mobil Grand Tour seperti itu, baru akhirnya gue terjerumus ke Formula One seperti itu ya guys ya. Gue nonton Formula One, wih apaan ini mobil kencang banget ya, mobil Formula kencang, kecepatannya bisa 320 atau 340 km per jam seperti itu guys ya. Dan ada DRS juga saat itu. Dan ya gue ngikutin Formula One itu tahun kemarin, tahun 2023, itu pun gue juga nggak nonton race-nya, gue cuma nonton highlights-nya dan seperti itu. Dan karena hal itu akhirnya gue terjerumus melihat, dan gue tertarik gitu melihat sejarahnya, melihat sejarah mesin dan regulasinya dari tahun ke tahun seperti itu ya guys ya. Gue mengenal Michael Schumacher, Ayrton Senna dan sebagainya gitu ya guys ya. Dan ya ini jadi 30 menit nih kadang-kadang ya guys, karena gue bisa cerita gitu ya guys ya. Dan ya gue tahu kembali lagi bahwa ada channel YouTube yang sudah bahas balapan ini, dan gue tuh yang paling telat ya guys ya. Dan gue minta maaf karena gue ada kerjaan juga, jadi gue baru bisa mungkin minggu lah ya, tapi gue akan usahakan upload secepatnya guys ya, seperti itu. Dan gue juga mohon maaf banget kalau gue belum punya intro yang pas. Gue belum punya intro karena intronya itu ada di videonya tuh ada di laptop lama. Ini kan gue syuting pakai komputer karena gue udah punya komputer baru ya guys ya. Ya seperti itu. Dan tapi gue akan buat intronya untuk MNS Indonesia yang bahas spesial khusus untuk racing seperti itu ya guys ya. Dan ya ditunggu aja. Dan ya itu aja sih untuk pembahasan kali ini.
seperti tadi yang gue bilang, kalau kalian suka sama video gue, silahkan like, comment, share, subscribe ya guys ya. Ayo guys, please bikin gue semangat untuk bahas konten F1 GP ini ya guys ya. Dan next gue akan live streaming juga ya guys ya, akan gue usahakan seperti itu. Dan yaudah, itu aja untuk video kali ini. See you next time, goodbye, dadah.